Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang jawab salam dereng semangat, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, Bapak Ibu, Mas-mas, Mbak-mbak, adik-adik jamaah Masjid Darun Najah yang dirahmati oleh Allah. Beberapa hari yang lalu kula niku di WA sama Ustadz Ridho, dimintain tolong untuk menggantikan beliau karena berhalangan hadir. Jadi wajahnya mirip, serupa tapi tak sama, Ustadz. Jadi Ustadz Ridho itu adik saya. Oke, serupa tapi tak sama. Oke, alhamdulillah. Memang satu keluarga kita itu wajahnya mirip-mirip, Ustaz. Ibu saya itu anaknya namung sekawan welas, Bu. Oke. Alhamdulillah namung sekawan welas, kula nomor 11, Bu. Kula nomor 11, Ustadz Ridho itu nomor 11. Dan nomor 12 itu dengan Ustadz Ridho kembar. Jadi saya kembar, namanya Ustadz Ridho dan Ustadz Rosid, itu kembar, Rosid dan Ridho. Nah, mirip Upin dan Ipin. Ini nomor 11 dan 12. Qadarullah wajahnya juga mirip 11-12. Ya itu alhamdulillah kita syukuri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kula panjenengan alhamdulillah ya diparingi kathah kenikmatan. Diparingi kathah kenikmatan, diparingi banyak sekali hal-hal yang kita kalau menghitung tidak mampu menghitungnya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Ketika kamu menghitung nikmat-nikmat yang diberikan Allah, kamu tidak akan bisa menghitungnya. Nikmat yang paling besar yang diberikan Allah kepada kula panjenengan sami ialah nikmat Islam, nikmat Islam dan iman. Itu nikmat yang paling besar yang tidak bisa ditukar dengan apapun, tidak bisa ditukar dengan kekayaan berapapun, tidak bisa ditukar dengan jabatan apapun, karena nikmat Islam ini adalah syarat kula panjenengan bisa masuk surga. Ini nikmat Islam. Terus kalau sudah Islam itu pun menangan, Bu. Alhamdulillah kita sudah kunci surga itu sudah di tangan. Karena diberikan informasi oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci surga itu kula panjenengan bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Itu sudah mendapatkan kunci surga. Jadi sudah dibocorkan. Kalau ada orang ujian nasional UNAS itu ujiannya sulit, kuncinya dirahasiakan, padahal ini ujian naik kelas. Nah, ini kunci surga. Surga itu sedemikian hebatnya, sedemikian luar biasa nikmat yang diberikan Allah, tapi kuncinya dibocorkan. Yaitu kula panjenengan bersaksi tiada Tuhan selain Allah dengan tauhid yang bersih. Asal tidak syirik, tidak menyekutukan Allah, maka kula panjenengan itu sudah kunci surga di tangan. Maka ini yang kita syukuri. Di surga itu Bapak Ibu, kula panjenengan pun mboten perlu sholat melih. Jadi kita di sana sudah tidak perlu sholat lagi, kita sudah tidak puasa lagi, tidak mboten haji, mboten umrah, mboten pengajian, mboten ginggingan melih. Sakniki perjuangan dulu. Kudu sholat, kudu poso, ngaji, belajar tahsin kali Ustadz Joko biar bacaannya lebih baik.
kemudian sedekah, kalau malam qiyamul lail, tahajud, itu kita lakukan sekarang, kita nikmati. Sebab besok di surga kita sudah tidak melakukan itu. Sebab ibadahnya orang penghuni surga itu hanya mengucapkan zikir subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Tidak ada lain, tidak perlu sholat. Ning nek ajeng sholat nggih monggo. Karena sudah senang sholat, kula ajeng sholat melih monggo. Apapun yang Anda inginkan dikabulkan oleh Allah. Di surga itu, Bu, ning biasanya kita nggak pengen sholat lagi, karena sudah sholat cukup ning dunia. Surga seneng-seneng lah. Ada satu kisah disebutkan dalam hadis, seorang penghuni surga minta sama Allah, ya Allah, saya ingin bercocok tanam. Lalu kata Allah, apa nggak cukup? Kamu minta apa saya kasih? Kenapa harus bercocok tanam lagi? Bukan begitu ya Allah, saya sudah merasakan kepuasan apa yang Engkau berikan kepada saya, sudah lebih dari cukup. Tapi saya ingin bercocok tanam itu karena hobi. Nah ini tiang sing hobi ini nandur-nandur ini, yang surga pengen nandur melih. Dan dikabulkan sama Allah, karena apapun yang kalau panjenengan minta dikabulkan. Dan ketika dia menanam pagi hari, sore itu sudah panen. Panennya banyak sekali. Besoknya seperti itu, pagi hari tanam, sore sudah panen. Inilah keutamaan yang luar biasa di surga. Kalau panjenengan sudah tidak buang air kecil, buang air besar, tidak haid, tidak nifas, tidak meludah, tidak ingusan. Misalnya kan sok-sok mangan es krim kademen, es teh, es krim pilek ingusan. Makanya ada anak si umbelan ini sebutannya anak ingusan. Di surga sudah tidak perlu itu semua. Bahkan di surga itu kita tidak perlu tidur. Mboten enten kesel, mboten enten capek. Sahabat bertanya sama Rasul, ya Rasulullah, kenapa kita di surga tidak tidur? Karena kata Rasul, karena kita sudah tidak ada lelah, letih, capek, tidak ada. Jadi isinya senang dan senang, melek terus. Wong ora tau duwe kesel, tidak buang air, udah. Jadi ketika makan kenyang itu kotorannya berupa keringat, dan keringatnya wangi, Bu. Mboten kados sakniki kan, perlu Rexona, perlu deodoran macam-macam gitu. Kenapa mulai nek salat asar terus dereng siram, habis kerja di jalan, Allahu Akbar, rasane makbul-bul gitu. Sampingnya, misalnya itu di surga tidak ada keringat yang bau, keringatnya wangi. Itu keutamaan di surga. Bahkan Bapak Ibu, kalau panjenengan di surga itu besok badan ini, jasad ini bisa milih-milih minta sesuai yang diinginkan. Jadi orang masuk surga itu badannya nggak seperti ini lagi. Nek badannya kayak ngeten iki mengke mesake ucok baba gitu. Iya, ucok baba tahu nggih Pak nggih. Ucok baba artis yang kecil niku semeter tak sampai, subhanallah. Itu kasihan. Masa di surga kayak gitu lagi nanti dibully kanca-kancane. Nah, jangan. Tapi di surga itu jasadnya bisa minta seperti yang Anda inginkan. Persis kalau panjenengan gantos casing HP ini bisa ganti-ganti. Maka inilah keutamaan, kelebihan, nikmat yang diberikan Allah kepada penduduk surga. Ini kita syukuri. Maka sekarang itu tempatnya atau waktunya kula panjenengan bercocok tanam, menanam kebaikan, bertanam amal soleh, melakukan amal kebaikan, niatnya lillahi ta'ala, minta pahala sama Allah, besok panennya di surga. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu tempatnya bercocok tanam untuk akhirat. Siapa yang memanen adalah orang yang menanam. Nek jenengan boten melu nandur pari, Bu. Terus mengke tanggane sing nandur pari panen, jenengan boten angsal panen. Wong ora melu nandur kok melu panen. Ora melu nandur pelem ndak bisa panen pelem. Tidak ikut nandur duren ndak bisa panen duren. Maka kalau ingin panen pahala di surga, kita tanam dulu kebaikan-kebaikan di dunia. Ini kuncinya. Kalau ben niku orang-orang tua kita sering
berpesan. Orang yang tujuannya mencari akhirat, maka dunyane katut. Nek tujuan hidupnya golek dunya, cari jabatan, cari kekayaan, sikut sana sikut sini, halal haram ditabrak, maka akhiratnya luput. Itu kunci. Orang kalau cari akhirat mesti dunyane katut, disediakan semua sama Allah, dicukupi kebutuhan dunia. Tapi ketika orang nyarinya cuma dunia, jabatan, harta, popularitas, halal haram ditabrak, maka akhiratnya luput. Ibarat jenengan iku tindak teng warung soto, Bu. Jenengan pesen soto, Bapak Ibu pesen soto, mesti diparingi napa? Kecap gratis, gitu. Ndak usah minta, wis dicepake teng meja. Nek jenengan teng warung tumbas kecap, ampun ngarep-arep entuk soto gratis, ngaten lho. Kinten ngeten. Itulah kunci orang ngejar dunia dan ngejar akhir. Nek jenengan tindak teng pasar hewan tumbas sapi, mesti diparingi tali dadung gratis nggo narik sapi. Nek jenengan teng toko dadung tumbas dadung, ampun ngarep-arep kei sapi gratis. Itulah kunci rumus orang mengejar dunia dan mengejar akhirat. Sapa sing golek akhirat, dunyane katut. Sapa sing golek dunya, menabrak halal haram, akhiratnya luput, dan ini menjadi penyesalan. Maka ini harus kita hindari. Nabi mengajarkan, berpesan kepada kita, jangan makan barang haram. Setiap satu kali makan haram, 40 hari ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Itu persis panjenengan datang ke dukun. Jenengan datang ke dukun, bertanya ke dukun paranormal, maka 40 hari ibadahnya enggak diterima oleh Allah. Mungkin enten sing ngeyel, wah, ndek iki wis kebacut iki mara ning dukun, takok dukun saiki aku ora salate 40 dina. Wah, niku malah dobel dosane. Ini enggak salat dosa. Tidak boleh, tetap sholat, tetap ibadah dan bertaubat, tidak diulangi lagi. Jenengan ini sederhana, ya. Pergi ke warung bakso, tumbas bakso, bariku dahar bakso, jiko kerupuk loro, bar bayaran ngomong siji. Maem bakso jiko kerupuk loro, bayaran ngomong siji. Lah sing setunggal niku wau kerupuk niku wau haram. Haram 40 hari, salate, posone, sedekahe, zikire, amal solehnya tidak ditulis pahala oleh Allah. Niku rugi napa rugi? Rugi sekali. Maka orang yang cerdas tidak mau ngapusi. Karena apa? Dihitung-hitung rugi banget. Gara-gara kerupuk siji 40 hari pahalanya habis. Ini kerugian yang nyata. Nggih, nyun sewu Ustaz. Ini kita biasanya sampai jam pinten ya? Kula wedi mengkene keblandangan. Kula niku nate ngisi teng Jogja niku keblandangan 10 menit dirasani wong sak kampung. Wah, kula trauma kula. Mulane kula tanglet dugi jam pinten niki? 7:30. Mengke kula dikodhe sekitar kirang 5 menit supaya enggak keblandangan. Nggih. Bapak Ibu, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik yang dirahmati oleh Allah, kita diwajibkan Allah berpuasa la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Setiap Jumat khatib khutbah mesti berpesan tingkatkan iman dan takwa. Kemudian disebutkan takwa itu kula panjenengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangan. Tapi secara detail dijelaskan wonten surat Al-Imran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian ila maghfiratin, mendapatkan maghfirah ampunannya Allah, wa jannatin, dan mendapatkan surga,
arduhas samawati wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, disiapkan untuk orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa niku Bapak Ibu, pahalanya mendapatkan surga seluas langit dan bumi. Itu untuk satu orang. Loh, kok ombong banget Ustaz? Nggih, karena penduduk surga itu nanti ukuran tubuhnya seperti ukuran tubuh Nabi Adam alaihissalam, yaitu sekitar 60 dhira atau pinten niku? Sekitar 20 meter. 20 meter itu bangunan 4 lantai ya. Kurang lebih segitu atau sak pohon kelapa lah. Itu ukuran tubuhnya penduduk surga. Kemudian panjenengan diberi kendaraan namanya kuda yang bisa terbang, sehingga kemana-mana itu wah enak sekali mengunjungi saudara yang lain sesama penduduk surga. Bertanya, loh kowe kok iso duwe ngene iki, biyen amalmu apa? Oh biyen aku ngamalku senengane zikir la haula wala quwata illa billah. Disebutkan dalam hadis, orang yang berzikir la haula wala quwata illa billah itu diberi pahala oleh Allah kanzun min kunuzil jannah, harta simpanan dari harta-harta simpanannya surga. Setiap mengucapkan la haula wala quwata illa billah diberi satu harta simpanan. Maka semakin banyak kula panjenengan berzikir, semakin banyak harta bonus yang diberikan Allah di surga. Inilah pahala orang-orang yang suka berzikir. Disebutkan dalam hadis Bapak Ibu, orang yang sudah masuk surga itu tidak akan kecewa, tidak akan gelo, tidak akan getun, kecuali terhadap dirinya sendiri. Getun apa? Kecewa apa? Apakah dia kecewa dulu nyalon bupati gagal? Mboten. Apakah dia dulu kecewa karena seneng si fulan atau si fulanah gagal nikah? Mboten. Apakah dia kecewa pengen dadi wong sugih teng donya ora kesampaian? Mboten. Tapi penduduk surga itu kecewa terhadap dirinya sendiri gara-gara melewatkan waktu tidak dengan berzikir. Banyak melewatkan waktu di dunia tidak dengan berzikir, sehingga dia tidak banyak mendapatkan bonus pahala di surga. Karena setiap zikir itu diberi bonus oleh Allah. Maka mulai saat ini monggo kula panjenengan banyak-banyak berzikir. Ini kula ngajak Bapak Ibu semua kita tirukan, nanti saya ucapkan satu zikiran yang pahalanya besar Bapak Ibu. Monggo, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Monggo kita ulangi 10 kali nggih. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hadisipun sahih riwayat Bukhari. Kalau hadis sudah riwayat Bukhari, semua ulama sepakat sahih. Apa kata hadis itu? Siapa yang membaca zikiran niku wau 10 kali, maka pahalanya seperti membebaskan 4 budak keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Kata napa kataku? Banyak sekali. Kalau satu budak itu nilainya taruhlah 300 juta, bebaskan satu budak. Itu 4 budak itu sudah 1 miliar lebih. Jenengan nate Bu punya uang 1 miliar disedekahkan? Nate Pak? Dereng. Kula men dereng weruh wujude 1 miliar kaya ngopo. Dereng nate nyekel duit 1 miliar. Tapi ketika panjenengan zikiran itu tadi 10 kali, mendapatkan pahala sedekah seperti membebaskan 4 budak keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Itu bisa 1 miliar lebih. Dan itu mudah, murah, gratis, pahalanya besar. Kata Nabi, wala zikrullahi akbar. Zikir itu dahsyat. Zikir itu pahalanya besar. Maka kita tinggal dirutinkan mau. Itu cuma butuh waktu 2 menit 10 kali. Nah, pas kula panjenengan ngantri ATM, pas ibu-ibu tumbas sayur nggih, daripada ngrasani, kadang-kadang tuku sayur 10.000 ngrasani sak jambu gitu. Wah, lebih baik zikiran dalam hati. Nggih. Maka itu mendapat pahala yang besar sekali. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, disebutkan dalam lanjutan surat Al-Imran tadi, uiddat lil muttaqin, disiapkan untuk orang yang bertakwa, surga tadi itu. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya di saat lapang maupun sempit. Ini ciri orang yang bertakwa yang pertama. Pas tanggal 6 infak. Infak kali sedekah niku bedanya apa, Pak? Bentene napa, Pak? Nggih. Serupa tapi tak sama. Sedekah itu segala bentuk kebaikan, minta pahala sama Allah itu sedekah. Qaulun ma'ruf sedekah, perkataan yang baik sedekah. Mau itu hasanah, nasihat yang baik itu sedekah. Salat duha itu sedekah. Buat tulang rusuk kita. Disebutkan dalam hadis. Hubungan suami istri itu sedekah. Ada sahabat yang protes, ya Nabi, masa hubungan suami istri sedekah? Kok penak men gitu katanya. Dalam hatinya mungkin. Kata Nabi, lawang zina itu dapat dosa, maka hubungan suami istri itu dapat pahala. Itu luar biasa sedekah. Nah, lalu apa bedanya dengan infak? Infak itu sedekah yang dalam bentuk harta benda. Niku infak. Jadi ciri orang yang bertakwa, alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra, orang yang menginfakkan harta bendanya saat lapang maupun sempit. Pas duwite akeh infak, pas duwite mepet infak ya. Raketang sithik nggih infak. Mboten uring-uringan malah gitu. Nanti ada mas-mas ditanya, "Mas, wis nyambut gawe sampun, Pak? Blonjone piro?" 10 koma. Wah lumayan lagi awalnya nyambut gawe blonjone 10 koma. Mboten, Pak. Maksud kula niku 10 koma niku lagi tanggal 10 wis koma. Lah kula tesih tenaga hororer. Gajine horor. Wis ra apa-apa Mas disyukuri. Saiki akeh sing PHK. Gajine sithik mepet tetep infak. Itu ciri orang yang bertakwa. Raketang sithik nggih tetep infak. Raketang 5.000, 10.000 berapapun tetap dia infak. Itu ciri orang yang bertakwa. Ampun malah nyarati Gusti Allah. Ada orang yang memberi syarat, ya Allah, mbok saya dibikin kaya. Nanti kalau saya sudah kaya saya akan infak. Ngeten niku pertama mboten sopan, kedua ra mungkin dikai sugih. Karena Allah sudah mengatakan di hadis qudsi, ya bani Adam anfik alaik. Wahai anak Adam, berinfaklah kalian
maka aku Allah akan berinfak kepada kalian. Berarti syaratnya rizki kula panjenengan diluaskan sama Allah, syaratnya apa, Bu? Infak dulu. Jangan malah diwalik nyarati Gusti Allah, ya Allah kayakanlah aku, nanti aku infak. Malah rasuke-suke. Wong Allah sudah ngasih rumusnya kok, ya bna Adam anfiku, berinfaklah kalian wahai anak Adam, anfik alaik, maka aku Allah akan berinfak kepada kalian. Ini ciri orang yang bertakwa yang pertama, yaitu yungfikuna fis sarra'i wad dharra. Berapapun hartanya, pas duitnya akeh infak, pas duitnya mepet nggih infak. Lalu yang kedua apa syaratnya menjadi orang yang bertakwa? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadiminal ghaidha, menahan amarah. Menahan amarah itu perlu latihan Ibu nggih. Kadang-kadang ini biasanya mbak-mbak ini nek nesu karo wong ditulis teng diari gitu. Ditulis teng buku diari bar niku disusun rapi. Lalu berapa hari sekali dibaca, dieling-eling terus. Wah si fulanah kayak tau nyakiti aku begini. Ampun. Kalau ada orang berbuat dolim menyakiti jenengan, lupakan saja, maafkan saja. Kenapa? Karena siapapun yang mudah memaafkan kesalahan manusia, Allah pun akan mudah memaafkan kesalahannya. Ini wonten kisah menarik, Bu. Satu kali sahabat Abu Bakar As-Siddiq itu pas jalan dicegat orang. Di jalan tuh dimaki-maki, dicaci maki di tengah jalan. Lalu Abu Bakar ini diem, sabar. Lah, Nabi yang di kejauhan melihat, senyum Nabi, senang, pertanda senang. Kenapa? Karena Abu Bakar dicaci maki, dia sabar, diam. Lalu lama-lama Abu Bakar ini mboten sabar. Dicaci maki terus, lalu dia membalas. Dia membalas mencaci maki orang yang mencaci makinya. Ketika itu Nabi melihat Abu Bakar balas mencaci maki, wajahnya Nabi niku memerah, pertanda nggak senang. Karena Nabi itu kulitnya putih, kalau nggak senang merah kelihatan. Wajahnya merah terus pergi. Abu Bakar ngejar Nabi. Ya Nabi, kenapa Anda meninggalkan saya? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tadi ketika kamu dicaci maki oleh orang dan kamu diam, itu malaikat mengelilingimu mendoakanmu. Banyak sekali pahalamu. Tapi ketika kamu balas mencaci maki, malaikat bubar, diganti setan yang mengelilingi kamu. Makanya aku nggak mau dekat-dekat dengan setan. Akhirnya saya pergi. Akhirnya Abu Bakar pun menyesal. Satu kali dia dicaci maki orang, nggak lagi membalas, diam. Karena ketika kita dicaci maki dan diam, itu dosa-dosa kita berguguran, pahala kita nambah. Luar biasa. Ini wal kadiminal ghaidha, menahan amarah. Kadang-kadang orang nek nesu niku, Bu, biasanya malah kabeh wong kena semprot gitu. Ibu-ibu nesu kali bapak, anake papat kena semprot kabeh, padahal nggak ngerti urusannya. Uring-uringan anake kena semprot kabeh. Kucing turu rande salah ditepang. Wah. Ini kan namanya marah nggak profesional itu. Wong nesu karo siji kabeh kena niku lho. Kucing rande salah nggih ditepang. Ya ampun. Ini namanya tidak bisa mengendalikan amarah. Tidak wal kadiminal ghaidha. Berarti jenengan dereng menjadi orang yang mutakin, belum menjadi orang bertakwa. Gampang nepang kucing niku. Belum menjadi orang yang bertakwa. Maka ini perlu latihan memang. Ini ada kisah menarik, Pak. Satu kali Nabi mengatakan, si fulan itu ahli surga. Terus Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab, penasaran. Kok si fulan itu dibilang Nabi ahli surga, itu amalannya apa? Lalu dia mendatangi orang itu, dia mengatakan, wahai sahabatku, aku lagi ada masalah di rumahku, aku nggak bisa tidur di rumah. Boleh nggak aku tidur di rumahmu? Nah, ini akal-akalan aja Ibnu Umar. Sebenarnya nggak ada masalah. Cuma dia ingin tidur di rumahnya sahabat tadi hanya untuk mengetahui amalannya apa. Kok dibilang Nabi penduduk surga? Setelah itu nginap, dilihat malam hari turu, tidur.
tidak tahajud. Kemudian siang harinya makan biasa, tidak puasa sunnah. Hari kedua seperti itu lagi, tidak tahajud malamnya, siangnya nggih mboten puasa sunnah. Hari ketiga gitu lagi, tidak tahajud malam-malam tuh. Terus siangnya tidak puasa sunnah. Heran dia. Wahai sahabat, sebenarnya saya itu tidak ada masalah di rumah. Kata Ibnu Umar, saya itu nginap di rumahmu itu hanya ingin tahu amalanmu itu apa. Kok dibilang Nabi itu ahli surga? Wong tak lihat nih malam yo turu nggih ngorok biasa. Nih awan nggih mboten poso gitu. Terus ada amalan apa yang kamu lakukan? Kata sahabat tadi, saya itu punya amalan sebelum tidur, saya itu meridhoi segala ketentuan Allah dan saya memaafkan semua kesalahan manusia yang pernah bersalah kepada saya sebelum tidur. Memaafkan orang itu ternyata sulit mungkin. Kadang kalau kita itu didolimi, disakiti orang kelingan bertahun-tahun. Nek menyakiti orang gawane lali gitu. Niku urik alias pokil gitu. Nek didolimi orang kelingan bertahun-tahun, tapi kalau mendolimi orang kita langsung lupa. Itu bawaan manusia. Memang pokil-pokil urik. Maka ini harus ditobati, Pak. Harus ditobati. Supaya kula panjenengan itu mudah dimaafkan Allah, kita mudah memaafkan manusia. Supaya kita disayangi Allah, kita mudah menyayangi manusia. Ada suatu kali Nabi itu mencium cucunya, mencium cucunya. Lalu ada sahabat ngomong, saya nggak pernah melakukan kayak gitu. Lalu Nabi menegur, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi, maka tidak akan disayang. Ini kunci, karena manusia itu mesti resiprokal atau berbalik. Orang mudah menyayangi anak, maka anak pun mudah menyayangi dia. Seorang ibu yang menyayangi cucunya, seorang nenek menyayangi cucunya, maka cucunya pun menyayangi neneknya. Tapi seorang nenek yang nggak peduli kali cucunya, nggih dijalui duit, nggih tumbas permen sewe wegah, padahal duitnya akeh. Itu cucunya pun sebel, wah nggak sayang sama nenek. Dijak dolan kalau simbah ndak mau, lah napa? Simbah pelit. Nah, itu wajar itu. Karena sudah diberitahu Nabi, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi tidak akan disayangi. Bahkan di hadis yang lain, tahadu tahabbu. Hendaklah kalian tuh saling memberi hadiah, maka kalian akan saling menyayangi. Ini kunci akhlak sesama manusia. Itu wal kadhiminal ghaidha. Dan yang ketiga, ciri orang bertakwa, wal afina 'anin nas, memaafkan manusia. Tadi sudah kita jelaskan. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ajeng di dalil yang lain disebutkan ciri orang yang bertakwa, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Apa artinya, Pak? I'dilu itu berbuat adillah, karena adil itu dekat dengan takwa. Dados menawi kula panjenengan belum bisa berbuat adil, berarti kula panjenengan belum bisa digolongkan orang yang bertakwa. Belum mutakin, baru muslim. Karena orang Islam itu tingkatan-tingkatan, Pak Bu. Pertama, yang paling basic, paling dasar itu muslim. Orang sudah melaksanakan rukun Islam itu disebut muslim. Kalau nanti dia tingkatannya naik, imannya sudah tinggi, jadi mukmin. Tingkatannya naik lagi jadi muhsin. Tingkatannya naik lagi terus jadi mutakin tadi. Orang yang bertakwa. Tingkatan-tingkatan. Maka ini yang harus kita perhatikan. Nawi kula panjenengan sudah syahadat, sholat, zakat, poso, haji, sudah muslim. Nah, nanti amalannya naik, tingkatannya pun naik lagi, surganya juga naik lagi. Yang kelima itu rukun Islam yang kelima apa Bu? Haji. Ada saya pernah bertanya kali bapak-bapak di Jogja itu, Pak, jenengan pun tindak haji, dereng Ustaz, mboten gadah arta. Oh nggih, mboten gadah arta, kula naming tani pas-pasan.
Lah niku sawah teng mburi omah niku kagungane sinten? Nggih kagungan kula. Luase pinten? 2000 meter. Daerah mriki per meter pinten Pak regane? 1 juta. Berarti dia punya aset 2 miliar. Itu tergolong orang yang mampu. Dia wajib haji. Jadi tidak bisa beralasan. Meskipun duitnya memang penghasilan dari tani memang pas-pasan. Bahkan mungkin punya utang 10 juta, 20 juta. Tapi dia punya aset yang dititipi oleh Allah senilai 2 miliar. Dia sudah wajib haji. Nah, ini kunci orang biar cepat tindak naik haji itu 3S. Yang pertama banyak sedekah. Ada tukang becak di pasar Kliwon. Itu setiap hari Jumat punya amalan yang luar biasa, Bu. Setiap hari Jumat nih Pak, orang yang naik becaknya tidak pernah ditarik bayaran, gratis. Orang kaget, lho Pak, kok gratis nggih? Pokoknya nek dinten Jumat niku Jumat barokah, nek jenengan numpak becak kula dinten Jumat gratis, dibayar dengan doa. Kula mang dongakne mawon supaya bisa weruh Mekah. Cita-citanya naik haji, Pak. Tukang becak naik haji, pengen naik haji. Dia terus setiap orang naik hari Jumat digratiski, Pak mang bayar dengan doa. Doakan saya bisa weruh Mekah, bisa naik haji. Nah, satu kali qadarullah, ini ketentuan Allah. Ada orang Yaman datang ke pasar Kliwon mengunjungi saudaranya sama orang Arab, naik becak di hari Jumat. Naik becak Pak ini. Ketika dibayar, tidak usah Pak, saya tidak dibayar. Saya doakan saja bisa weruh Mekah. Orang itu langsung tergerak hatinya. Ini orang kok luar biasa. Tukang becak, penghasilan pas-pasan, rumahnya RSSSSSS. Rumah sangat sederhana sekali sehingga selonjor saja susah. Akeh banget nih. Itu luar biasa tapi punya cita-cita naik haji. Akhirnya orang Yaman yang kaya raya ini memanggil, Pak, jenengan datang ke rumah saya, ke rumah saudara saya mengunjungi saudara saya. Dipanggil, dibayari haji, berdua dengan istrinya plus disangoni. Kan luar biasa. Itu barokah dari sedekah. Nek jenengan tindak haji mang narik becak gratis. Mboten niku kesimpulannya. Sedekahlah sesuai dengan kemampuan dan niat yang kuat dari itu. Apapun profesinya sedekah. Misal yang profesi apapun, profesi petani sebagian sedekah hasilnya. Profesi peternak bagian sedekah. Ini mempercepat bisa tindak haji. S yang pertama. S yang kedua itu sholat duha, Bu. Sholat duha kemudian minta sama Allah, ya Allah, kula ingin pergi haji. Saya ingin mendapatkan haji yang mabrur yang Engkau janjikan. Al-hajjul mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Haji yang mabrur balasannya tidak lain dan tidak bukan adalah surga. Nek kaji kuwi mesti mabrur, ning ora kabeh kaji entuk mabrur. Niku kunci. Haji mabrur, haji yang diterima Allah balasannya surga. Sholat duha itu S yang kedua. Tapi kalau pengen cepet banget, niki ndang cepet bayar haji itu S yang ketiga, Bu. Pak. Pengen cepet tindak haji itu S yang ketiga. Itu cepet, Pak. Napa niku? Sertifikat. Tanah jenengan sing diombo niku le, sertifikate mang jual, bayar ke kaji kali ibu berdua, sisanya belikan tanah lagi yang lebih murah. Entuk luweh ombo, itu namanya barokah. Nek di eman-eman hati-hati Pak nih Pak. Jenengan eman-eman adol tanah, nggak mau bayar haji eman-eman. Nanti pas jenengan yang saya dipanggil Allah duluan. Nah hati-hati. Ibu ini dapat tinggalan, kira-kira apa Bu? Dapat tinggalan banyak dari bapak, badannya masih sehat, masih seger. Apa yang Anda inginkan Bu? Nikah lagi Pak, dengan brownies brondong manis. Seneng-seneng kali tinggalan jenengan,
padahal jenengan dereng bayar kaji. Wah niku teng kuburan gelone ra ukur. Wah, aku 30 tahun nyambut gawe tak tinggali duit akeh nganti ra bayar haji, saiki bojoku nikah meneh. Seneng-seneng karo warisanku. Wah, gelo banget, Pak. Nyun sewu, itu ada kejadian seperti itu. Ibu-ibu nggih sami. Ibu-ibu yang punya harta banyak, punya tabungan banyak, jangan eman-eman bayar haji, jangan eman-eman amal jariah. Jenengan eman-eman, qadarullah jenengan yang duluan dipanggil Allah. Bapak ingin apa, Pak? Gantian, Bapak ingin nikah lagi dengan gadis lulusan SMA. Wah, masih kinyis-kinyis, bar niku seneng-seneng kali tinggalan warisane jenengan. Wah, itu jenengan belum banget. Ning kuburan, ya Allah, gelo sekali saya, getun sekali. Tiwas tak eman-eman bondoku, ora bayar haji, ora gelem ngamal jariah. Saiki warisan dipek bojoku nggo nikah meneh. Itu gelone ra ukur. Nah, makanya sebelum itu terjadi, saat ini kita harus cerdas. Yang belum haji bayar haji. Punya aset apa, entah tanah, entah apa, bayarkan haji. Kalau masih ada longgar, bikin amal jariah, ikut bangun masjid, ikut bangun pesantren, wakaf, dan seterusnya. Itu adalah harta sejati yang jenengan betul mengke teng akhirat. Tapi kalau harta tabungan, uang, harta tanah berhektar-hektar, harta mobil, beberapa mobil, itu ditinggal semua, nggak ikut. Kalau bapak niku mengatakan, wah aku cinta mati karo kowe iki, gitu, niku belgedes. Mengke mabuktake nek jenengan sedo, apa bapak mau menemani di dalam kubur? Tidak mau. Sami bapak-bapak. Ibu mengatakan, aku cinta mati Pak karo jenengan Pak. Nek jenengan pun sedo, tidak mungkin ibu mau menemani di dalam kubur. Yang menemani kula panjenengan ketika sudah meninggal adalah amal kita sendiri. Amal kita itu nanti akan menjadi sahabat kita di dalam kubur. Itu yang kita pegang. Nabi ngendikaken, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah kalian Al-Qur'an, nanti besok datang di hari kiamat. Bacaan Al-Qur'an itu menjadi penolong bagi orang-orang yang bersahabat dengan Quran. Siapa yang bersahabat dengan Quran? Orang yang sidik-sidik pengene maca Quran. Ada waktu luang maca Quran. Ngantri teng pundi, teng ATM ngantri, dalam hati baca Quran, hafalan surat-surat pendek. Itulah orang-orang yang digolongkan sahabat Al-Quran. Itu nanti menjadi penolong kula panjenengan, syafaat di hari kiamat. Kirang pinten menit Pak Ustaz? 10 menit nggih. Kula pun mesake sing kepanasan niku. Penjemur. Tapi insyaallah malah sehat Pak. Niku kan Omikron ini lari kabeh nggih. Sakniki wah vaksin macam-macam nggih. Omikron, Deltatron, suwe-suwe Politron. Kebak ning nganti dijahit-jahit kados Popeye niku Pak. Tapi nggih pun lah, semua itu ikhtiar. Muga-muga kula panjenengan disehatkan terus kula. Fi taatillah, dalam ketaatan. Muga-muga bertambah amal ibadahnya. Amin Allahumma. Itu tadi ciri orang yang bertakwa yang terakhir saya sampaikan, ikdilu, berbuat adil. Apa maksudnya? Artinya adil. Adil itu kula panjenengan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi adil itu macam-macam Bu. Adil menurut diri sendiri, adil menurut banyak orang, adil menurut peraturan pemerintah, hukumnya pemerintah, dan adil menurut Allah. Jadi yang paling tinggi keadilan adalah adil menurut Allah. Yang benar itu adil menurut Allah, bukan menurut kita sendiri, bukan menurut banyak orang, bukan menurut pemerintah, tapi menurut Allah. Besok pengadilan yang sejati itu pengadilan di akhirat, bukan di sini. Itu pengadilan yang sejati. Maka ada orang tua bagi warisan ke anaknya.
itu tidak sesuai dengan hukumnya Allah, maka nyun sewu dia rugi sendiri, dia berdosa besar. Pertama, di dunia rugi, anaknya yang mendapat sedikit malas mendoakan, bahkan tidak mau mendoakan, bahkan tidak respect kepada orang tua yang tidak adil bagi warisan ataupun hibah. Dan yang kedua, besok di akhirat sudah ditunggu oleh Allah, ditanyai kenapa dulu kamu bagi warisan tidak sesuai dengan hukum Al-Quran, kenapa dulu kamu di dunia waktu dititipi harta oleh Allah tidak membagi hibah kepada anak-anak yang adil sesuai ketentuan Islam. Maka orang tua yang berbuat tidak adil tadi, dia akan menyesal di akhirat. Mila menika Bapak Ibu, sebelum itu terjadi, waspadalah. Lalu gimana Ustadz adil menurut Islam? Satu hari sahabat namanya Nu'man bin Bashir datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya ini memberikan harta kepada salah satu anak saya. Saya ingin Rasulullah saya jadikan saksi. Lalu Rasul bertanya, apa anakmu yang lain kamu beri harta yang sama? Kata Nu'man tadi, kata Bashir. Jadi Nu'man cerita bapaknya menghadap Rasulullah. Kata Bashir, tidak ya Rasul. Rasulullah marah. Kamu harus adil. Aku tidak mau menjadi saksi kedoliman, kata Rasul. Terus gimana caranya? Bagi anakmu yang lain harta yang sama. Atau kalau tidak ada, ambil kembali pemberian. Padahal di hadis yang lain, Bu, orang kalau sudah ngasih sesuatu nggak boleh diambil lagi. Itu ibarat nopo yang sewu, ibarat sekubidu muntah, nggih. Ini bahasanya saya halus kayak sekubidu alias wedhus balap, nggih. Paham dong, nggih? Anjing alias anjing muntahnya dijilat lagi, itu kan menjijikkan. Itu adalah orang yang bersedekah kok diambil lagi. Nah, itu zaman pemilu banyak tuh nyumbang karpet ke masjid, bareng radadi digulung meneh. Wah, ngisi-ngisini tenane. Skubidu muntah dijilat meneh. Itu nanti bilang tidak. Kecuali pemberian orang tua kepada anaknya yang tidak adil, itu justru wajib diambil lagi. Atau anaknya yang lain diberikan yang sama. Contoh. Jangan ada anak 3, kemudian satu anak dikasih modal usaha 50 juta misalkan, maka anak yang lain juga dikasih modal usaha yang sama. Udah sama-sama dewasa, sama-sama butuh duit, sama-sama ngopeni anak bojo, kasih semua modal yang sama, 50 juta, itu namanya adil. Jadi kalau hibah kepada anak sama, tapi kalau warisannya anak laki-laki 2 kali lipat anak perempuan. Ar-rijalu mislu hadil unsayain. Mungkin kan anak wedok ngeyel, kok penak men cah lanang itu 2 kali lipat, ngeten ta? Ada yang ngeyel kata niku. Itu aturan Allah, Mbak. Bukan aturan manusia, bukan aturan orang tua. Itu aturan Allah. Nek jenengan manut, akhiratnya selamat. Nek jenengan ngeyel, akhiratnya reposo. Maka kita pilih yang akhiratnya selamat. Hikmahnya apa? Anak laki-laki warisannya 2 kali lipat anak perempuan, karena anak laki-laki niku ngopeni anak bojo, ngopeni bojone dan ngopeni anaknya. Tapi kalau anak perempuan diopeni suaminya gitu, sehingga itu menjadi barokahnya besar. Itulah kenapa bagian anak laki-laki 2 kali lipat anak perempuan. Maka kalau seorang bapak jenengan bayar zakat nggih Pak, zakat mal nggih, enggak seperti akhir-akhir Ramadan ini banyak yang bayar zakat, tapi zakat mall Pak. Nggih. Zakat mall, tidak teng mall tuh klambi anyar ngoten. Maksudnya zakat mal. Dengan bayar zakat mal, zakat harta itu tidak boleh diberikan ke istri dan anak kalau niatnya bayar zakat mal. Karena jenengan nyukupi kebutuhan istri dan anak itu adalah wajib.
Bayar zakat mal itu adalah wajib. Dua kewajiban tidak boleh dirapel jadi satu. Tapi kalau ibu bayar zakat mal, suaminya miskin atau prasejahtera, miskin mboten sopan Bu. Suaminya prasejahtera, diberikan ke suaminya boleh. Karena apa? Suaminya itu bukan kewajiban panjenengan untuk nyukupi kebutuhannya. Ning jenengan bahasane sing penak, ampun nyelekit. Mas, sampean kan tak deloki melarat, Mas. Wes iki aku bayar zakat nggo kowe Mas, mesake kok untang-lantung klambine kuwi terus. Kok ketok melas, wis zakate nggo kowe Mas. Ah niku jenengan gugur kewajiban zakatnya tapi tidak mendapat pahala. Kenapa? Karena menyakiti hati yang menerima. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang beriman, jangan kamu membatalkan pahala sedekahmu itu dengan perkataan yang menyakitkan dan mengungkit-ungkit. Nah, maka kalau memberi yang enak, misalkan Mas ning meja kae enek duit halal, diagem mawon nek butuh. Lah ngeten kan penak. Rasa dadak diembel-embeli kowe kan melarat Mas. Wah niku selekit ora tekan mati dieling-eling terus niku. Mboten enak niku. Tur jenengan ganjarane hangus Bu, karena menyakiti hati yang menerima. Menyakiti, mengungkit-ungkit itu menghapus pahala. Maka ini perlu kita garis bawahi. Maka ihdilu, berbuat adillah. Memberi hibah sama. Kalau warisan anak laki-laki 2 kali anak perempuan. Pernah ada satu sahabat yang lain Bu, memberi kuda kepada salah satu anaknya. Nabi tahu. Nabi tanya, apa anakmu yang lain juga dikasih kuda yang sama? Jawab dia, tidak ya Nabi. Kata Nabi, kamu harus berbuat adil. Ambil lagi kuda itu. Atau beri anakmu yang lain kuda yang sama. Nah, ini zaman saat ini kan buat numpake kuda toh Pak, kali putrane. Numpake Vario, Supra gitu. Ini anak sisi tukokne Supra, liyane Supra kabeh. Kira-kira nilainya sama. Misalkan tumbasnya sepeda motor harga 10 juta semua. Jangan sampai yang satu ditumbas ke Supra tahun 2000, sing isi tumbasnya NMAX anyar Grass. Wah itu nyelekit tenan niku. Nyelekit Pak ini Pak. Terus mungkin bapak aja ngeyel, akan podo-podo motor kali adil gitu. Nggih benten Pak, podo-podo motor regane benten. Harganya lain. Itu ibarat nukoke mobil anake sing siji tukokne mobil Fiat kuno nggih. Sing isi tukokne Alphard Pajero. Sing isi tukokne Pajero asli, sing isi tukokne Pajero panas njaba jero. Sing mobil bak panas niku Pak. Niku namanya menyakiti hati anak. Kata Nabi, apakah kamu ingin anakmu itu semua berbakti kepadamu? Jawab sahabat, ya ingin ya Nabi. Kalau gitu berbuat adillah kepada anak. Jangan sampai pilih kasih. Ban cinde, ban siladan. Sing siji dikayokeh sikek sithik. Mengke enten sing ngayal melih, Pak. Lah anakku sing iki ngayale ra jamak nakal kandhane ngayal. Ya wis tak tukokne mobil sing bekas wae sing elek-elekan 50 juta. Anakku sing iki manut iki, segep nang masjid, segep pengajian, tak tukokne sedan. Wah, sedan 200 juta. Kula tanglet, Pak. Nek jenengan berbuat adil, berbuat tidak adil kepada anak yang nakal, kira-kira anak yang nakal tadi yang dikasih sedikit tadi itu dadi soleh, nopo tambah nakal Pak? Tambah nakal, tambahannya lah bapakku wis ra mutu. Wong nukokke mobil kok dibedake. Masku tukokke 200 juta, aku tukokke 50 juta wis ra mutu blas. Akhirnya anak yang nakal itu tambah nakal kalian jenengan. Tambah mboten manut kalian jenengan. Dan itu berbahaya buat jenengan juga. Besok di akhirat ditanya Allah, Mas Taufik, wah misalkan contohnya saya sendiri, kowe duwe anak telu, duwe anak wedok telu, kok sing siji mbok kae modal 100 juta, sing siji mbok kae modal 50 juta, sing siji ra mbok kae modal. Gimana saya menjawab? Tidak bisa. Modal madul lagi, modal dengkul. Sulit, nggak bisa jawab. Akhirnya pahala saya dikurangi sebanyak ketidakadilan. Ya nek pahalane saldone cek akeh apike, mlebu surga. Nek dengan dikurangi itu saldonya jadi minus, jenengan ngrasake neraka. Kita merasakan neraka, naudzubillah min
dzalik. Gara-gara berbuat tidak adil. Padahal neraka itu yang paling ringan adalah sangat berat sekali, yaitu nerakanya Abu Thalib, pamannya Nabi. Dia ngopeni Nabi, merawat Nabi, melindungi Nabi dari kecil sampai dewasa, tapi tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, tidak mau masuk Islam. Ini Abu Thalib masuk ke neraka dan diberi neraka yang paling ringan oleh Allah atas jasanya ngopeni Nabi. Tapi neraka yang paling ringan pun ini sangat berat. Dia diberi sandal, sandalnya bukan sandal karfil, Bu, bukan sandal homipet, ini empuk, anyep, enak. Tapi sandalnya terbuat dari api. Ketika dipakai, otaknya mendidih saking panasnya. Dan itu siksaan neraka yang paling ringan. Kalau yang paling ringan aja kayak gitu, apalagi yang lebih berat. Naudzubillah min dzalik. Mila menika kula panjenengan ampun bercita-cita ngrasake mampir neraka. Naudzubillah min dzalik. Nggih. Saya kira Ustadz ini sudah ngelihat jam, jadi kayaknya sudah habis waktunya. Sing kepanasan tambah panas, mungkin tidak tambah. Kalau kita cukupkan kajian kita pagi ini. Kita berdoa sama Allah, moga-moga kita digolongkan Allah orang-orang yang bertakwa. Di bulan Ramadan ini kita digolongkan Allah orang-orang yang mendapat ampunannya. Di bulan Ramadan ini kita dilipat gandakan pahalanya oleh Allah, dan besok diberi husnul khotimah, masuk surga firdausnya Allah tanpa merasakan api neraka. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anni. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan, Ustaz? Jazakallahu khairan katsir Ustaz Taufik yang sudah menyampaikan materi kepada kita, mengingatkan kita bahwa ketika kita mencari akhirat, insyaallah dunia akan kita dapatkan. Baik Bapak Ibu jamaah, berikut ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk melalui pesan. Yang pertama, adalah ini Ustaz, bolehkah kita ketika membaca Al-Quran, ketika di rumah pakai mushaf Quran atau buku itu, tetapi kadang ketika baru berada di luar rumah, kemudian kita lanjutkan memakai HP. Ini apakah boleh atau tidak, Ustaz? Kemudian yang kedua adalah bagaimana mensikapi orang tua yang membagi warisan dengan bagian yang sama kepada anak-anaknya, baik itu laki-laki ataupun perempuan, sementara kita tahu bahwa itu tidak sesuai di dalam Al-Quran. Kemudian pertanyaan ketiga adalah kita tahu anak laki-laki tanggung jawabnya lebih besar dari anak perempuan. Kalau kita mau memberikan harta kita, umpama tanah kita dibagi sesuai hukum waris atau diberikan dengan jumlah. Membaca Quran boleh dengan mushaf, boleh dengan HP, boleh dengan tablet atau gadget yang lain. Bedanya apa? Kalau membaca dengan mushaf, memegang mushaf Al-Quran, itu harus wudu dulu. Tapi kalau bacanya dengan HP tidak harus berwudu. Itu ulama menyampaikan seperti itu. Jadi kelebihannya kalau baca pakai HP jangan ngentut, itu ragu wudu meleh. Langsung saja. Tapi ini baca mushaf Al-Quran itu lebih afdol, lebih utama.
Tapi kalau ngentut ya wudu dulu, wudu kemudian pegang Quran. Tapi kalau bacanya itu tidak pegang Quran, baca apalah, tidak harus wudu, tidak harus itu seperti itu. Kemudian terus mungkin ada pertanyaan, kalau HP ada program Al-Qurannya, boleh nggak dibawa ke kamar mandi? Gitu, boleh, yang penting tidak dinyalakan programnya, dipateni programnya, atau HP-nya dimatikan. Itu ibarat jenengan kita ini punya hafalan Al-Quran untuk rakyat surat-surat pendek, Qul Al-Falaq, An-Nas. Kan boleh aja ke kamar mandi, yang penting tidak ngaji. Ibarat HP ada program Al-Qurannya, boleh juga ke kamar mandi, yang penting tidak dinyalakan programnya. Itu kira-kira. Maka kemudian ada ulama berpendapat kalau baju atau kaos ada lafadznya Allah itu makruh. Ada sebagian berpendapat makruh. Kenapa? Karena nanti kalau jenengan ke toilet harus lepas dulu ada lafadznya Allah. Itu dasarnya apa? Nabi Muhammad SAW punya cincin, Bu. Cincinnya kotak, fungsinya sebagai stempel surat-surat resmi kerajaan. Cincinnya itu tulisannya, dengan mungkin tidak ke museum Nabi di Mekah, Allah Rasul Muhammad. Jadi Allahnya di atas, tapi bacanya dari bawah, Muhammad Rasulullah. Ini karena kesopanannya Nabi Muhammad itu luar biasa. Allah taruh atas, Allah Rasul Muhammad. Ketika masuk kamar mandi dilepas cincinnya, karena apa? Ada lafadznya Allah. Nah, ini cincinnya jenengan tidak ada lafadz Allah ya dipakai aja, boleh dilepas hilang mungkin. Kalau boleh kamar mandi umum dilepas, wah hilang, sandal pun hilang. Kalau boleh cincin itu kurang lebih seperti itu. Maka kemudian baju itu makruh ada tulisan Allah. Karena kalau masuk kamar mandi harus dengan lepas. Ya neng ngomah gampang lepas aja. Kalau di kamar mandi umum lagi sapa perjalanan wajib dicopot, tidak mungkin. Maka ini makruh kalau dalam baju kaos. Itu pertanyaan yang pertama. Kedua itu warisan besar. Warisan itu jenengan kalau manut Allah selamat akhiratnya. Ampun kakian ngeyel. Mengenai kakian ngeyel kayak orang Yahudi. Yahudi itu ngeyel, penyembah sapi, surat Al-Baqarah. Jenengan yang mau surat Al-Baqarah ngerti ayatnya itu sosialnya dewi ayat. Ngeyelnya aja mah. Jadi penyembah sapi, jadi kalau sapi ini kaya apa? Akhirnya saya menyulitkan diri sendiri. Sapi yang warnanya kuning-kuningan, kemudian kayak apa? Yang tidak pernah dipakai membajak sawah, kemudian kayak apa? Kemudian kalau dilihat itu menyenangkan, akhirnya menyulitkan diri sendiri. Padahal tadinya perintah cuma nyembelih sapi, sederhana. Sapi apa wae itu? Goro-goro kekian ngeyel malah jadi aneh. Lah, ini mau pertanyaan, ampun ngeyel. Ayatnya sudah jelas. Ar-rijalu mislu hadid unsayain, bagian anak laki-laki 2 kali perempuan. Jenengan ikuti itu selamat di akhirat. Meskipun nanti si itu anak itu bermimpi lho, kok ora adil to, Bu? Lah adil menurut sapa? Adil menurut anak perempuan pondoke lah. Adil menurut anak perempuan. Adil menurut Allah enggak sama. Anak laki-laki harus 2 kali lipat anak perempuan, kecuali ini ada kecuali anak laki-laki sudah ridho, maka itu akan menjadi pahala sedekah buat dia. Contoh, jenengan gadah 3 rumah, gadah 3 anak, 1 anak laki-laki 2 anak perempuan, 1 tiap anak dikasih rumah satu-satu, ya harganya kurang lebih sama. Kan ini bukan boten adil. Karena anak laki-laki harusnya 2 kali lipat anak perempuan. Tapi anak laki-laki jenengan ini wong lomo. Wong lomo ekonomine wis mapan wis apik, dia mengatakan, "Bu, Pak, kula boten napa dikasih bagian sama. Meskipun saya tahu anak laki-laki itu bagiannya 2 kali lipat, dikai podo boten napa-napa." Maka itu menjadi pahala sedekah buat dia. Syaratnya ridho. Bukan dipaksa, kowe kudu ridho lho, nah itu betul ridho. Ridho niku legowo. Dia sendiri yang mengatakan, aku ora apa-apa Pak, dikai aku legowo. Dia sendiri yang mengatakan, senes jenengan.
Jenengan yang ngomong ya penake wis anakku meneng bae kok berarti rido. Nah, mboten. Tidak bisa. Tanyakan anak. Itu seperti itu. Dan itu harus melihat kondisi si anak. Nek sing anak lanang wis utange oke, ekonomine dereng mapan, malah bagiane dikurangi kan mesake. Dia anak bojo barang lah mesake. Ampun. Maka seorang orang tua harus bisa melihat kondisi anaknya. Jangan sampai berbuat tidak adil. Ketidakadilan yang dilakukan meskipun kecil semua dipertanggungjawabkan di hadapan Allah di akhirat. Ini ada satu hadis tuh, bahwa jenengan mungkin belum pernah baca. Di akhirat itu sebelum Allah menegakkan mizan timbangan, semua manusia kan yang muslim nanti ditimbang. Ini saya bukan Islam langsung dudungke neraka. Ora la ilaha illallah. Tapi kalau yang Islam ditimbang. Nah, sebelum ditegakkan timbangan, Allah memanggil semua hewan. Ada hewan yang berbuat dolim, tidak adil kepada hewan yang lain, disuruh balas. Disebutkan dalam hadis itu ada kambing punya tanduk. Dulu di dunia dia pernah nyeruduk kambing yang nggak punya tanduk. Nah, otomatis kan dari sakit balas tuh, orang ditanduk. Maka di akhirat dia disuruh balas oleh Allah. Bayangkan itu keadilannya Allah itu sampai sekecil itu diperhatikan. Apalagi ketidakadilan antar manusia. Ketidakadilan hewan saja dihitung sama Allah, dibalas sama Allah. Apalagi ketidakadilan antar manusia. Itu semua dihitung. Nah, kalau menyampaikan ini tentang santri kula tentang Sukoharjo itu, pondok penuh Sukoharjo itu ada pertanyaan menarik. Ustaz, lah kalau singa itu makan kijang, ini pertanyaannya polos yang menarik. Tak pikir-pikir ya, apa pertanyaanmu ya gitu. Singa makan kijang, itu apa nanti dibalas di akhirat Ustaz? Terus tak tanya balik. Lah apa singa gelem makan suket? Kan boten purun. Singa apa gelem makan pecel? Boten purun. Singa itu makanannya takdir Allah memang kijang atau kambing, sapi, gitu-gitu. Kalau dia itu berburu kijang, memang untuk dimakan itu sudah sunatullah. Dia tidak dibalas memang makanannya itu. Tapi kalau dia berburu kijang untuk iseng-iseng, jane wis wareg nih singa iki. Jane wis wareg, kurban maem nggih. Kurban maem. Wis enek kijang lewat, wah aku tak iseng wae. Grawuk wetenge, wah. Sikile dipodal siji, maka besok di akhirat yang seperti itu dibalas. Karena tidak untuk makan, tapi untuk menyakiti. Persis seperti yang disampaikan dalam hadis, ada nanti seekor burung menuntut seorang manusia di akhirat. Kata burung tadi, ya Allah, si fulan ini dulu pernah di dunia menembak aku, tapi tidak untuk makan, cuma untuk titis-titisan, gue seneng-seneng. Nembak manuk dor, wah titis tinggal, boten dimaaf, itu malah dosa, malah berdosa. Tapi kalau nembak manuk dor, memang diambil, dimakan untuk anak cucu, istri semuanya, itu tidak apa-apa, halal. Asal manuk di hutan, ya boten manuk tanggane, mungkin dunia-dunia. Manuk dorong di tanggane, dorong balap di sana, ditembak, wah larang itu. Dunia-dunia itu jenengan. Yang penting itu tidak ada pemiliknya. Seperti halnya orang mancing ikan, Pak. Jenengan mancing iwak sudah dapat, harus dimakan, jangan dikembalikan. Jenengan kembalikan itu besok dituntut di akhirat karena apa? Sudah nyobek mulutnya, sudah menyakiti ikan. Ikannya sudah sakit, kelaran, mulutnya suwek, dibalik ke meneh, tinggal seneng-seneng Pak. Niku malah dosa. Nah yang benar gimana? Mancing dapat, dimakan, bagikan anak yatim, bagian tetangganya, itu barokah. Ya, maka ini harus hati-hati kita. Jangan sampai menyakiti pihak lain, menyakiti hewan, menyakiti ikan, semua dituntut. Nah, kira-kira yang tertulis. Pertanyaan terakhir, masih belum habis. Ini ketika ada salah satu anggota keluarga yang murtad. Ini anak yang murtad tadi tetap mendapatkan hak warisnya sesuai hukum Islam atau tidak? Yang murtad bapak? Anaknya. Kalau anak murtad itu tidak mendapat waris, tapi boleh dikasih hibah. Misal anaknya murtad,
dia tidak mendapat hak waris orang murtad. Hak warisnya hilang gara-gara murtad. Tapi bapaknya ini bisa ngasih hibah kepada anaknya. Jadi judulnya bukan warisan tapi hibah. Hibah karena kasihan kok ekonomi lagi susah kayak dengan harapan hatinya melunak lagi masuk Islam lagi. Jangan sampai dia murtad seterusnya. Karena Nabi itu hobinya, Ustaz, Bapak Ibu, Nabi itu hobinya bersedekah, berinfak pada orang lain untuk melunakkan hati orang kafir supaya masuk Islam. Pernah Nabi itu memberi infak berupa unta merah. Unta merah itu unta yang paling mahal, ibarat mobil kayak Ferrari. Itu kepada kepala suku, Nabi datang dengan wajah tersenyum memberi hadiah unta merah kepada kepala suku. Kemudian kepala suku itu apa? Melakukan apa? Dia terima hadiahnya itu. Saya terima hadiahmu ya Muhammad, tapi sekarang kamu pulang saja. Ini pun apa kurang ajar, kurang ajar. Hadiah ditongkol Nabi diusir dan dipersilakan masuk rumah. Besok lagi Nabi tidak marah, datang lagi ngasih unta merah lagi, senyum. Diterima hadiahnya, Nabi diusir lagi. Begitu sampai 3 kali. Akhirnya yang ketiga itu orang itu mengatakan, baru kali ini ada orang yang akhlaknya kayak kamu. Lalu dia mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini barokahnya Nabi berdakwah dengan cara nyah-nyong, mudah memberi hadiah kepada orang lain. Maka bapak yang tadi itu yang anaknya murtad, beri saja hadiah sambil terus didoakan, terus diajak kok murtad boleh apa le? Kok nyembah Tuhanmu telu iki piye le? Lah kepala sekolah yang siji kok Tuhan yang telu ora padu. Coba ini kepala sekolah jenengan ngerti kok, padu betul Pak? Padu, kebijakannya beda-beda. Unit kecil seperti sekolah aja kepala sekolahnya 1. Presiden aja 1. Menteri di bidang tertentu 1, tidak bisa lebih dari 1, mesti padu. Apalagi alam semesta, tidak mungkin Tuhannya lebih dari 1. Itu logika sederhana. Maka ini dikasih hibah terus, didoakan terus, diajak kembali masuk Islam. Seperti itu.